Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Ithaful Qari bita'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Selanjutnya beliau mengatakan thumma afdalun nasi ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw shahran aw sanatan aw aqalla min dhalika aw akthar natarahhamu alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu an zalalihim wa la nadhkuru ahadan minhum illa bil khair liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzukira ashabi fa amsiku. Wa qala Sufyan bin Uyainah man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Pada bagian ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, Al-Imam Al-Barbahari akan menjelaskan kepada kita bagaimana sikap seorang muslim terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Barbahari dan kemudian kita sudah membaca penjelasan Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan tentang bahwasanya para sahabat itu yatafadalun, ya, bertingkat-tingkat keutamaannya. Sudah kita sebutkan yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kemudian setelah itu Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 sahabat yang telah mendapatkan kabar gembira dengan surga. Kemudian setelah itu ashabu Ghazwati Badr, para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Kemudian setelah itu ashabu bai'atir ridwan, para sahabat yang ikut dalam bai'at ridwan. Kemudian setelah itu adalah as-sabiqun al-awwalun alladzina aslamu qabla fathi Makkah. As-sabiqun al-awwalun alladzina aslamu qabla fathi Makkah, yaitu para sahabat yang
as-sabiqun al-awwalun, yang terdepan pertama-tama masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Nah, ini urutan keutamaan para sahabat. Kemudian para sahabat yang masuk Islam ya setelah Fathu Makkah. Ini urutan keutamaannya. Setelah itu Al-Imam Ar-Barbahari menyampaikan pada bagian ini, thumma afdalun nas ba'da haula. Kemudian manusia yang paling utama setelah urutan yang sudah disebutkan, man sahiba Rasulullah SAW, yaitu siapa yang menjadi sahabat Rasulullah yauman, walaupun satu hari, syahran, ataupun satu bulan, au sanatan, atau satu tahun saja, au aqalla min dzalika wa akthar, atau kurang dan lebih dari itu, natarahhamu alaihim, wajib bagi kita untuk tarahum kepada mereka, wa nadhkuru fadlahum, dan kita sebutkan keutamaan-keutamaannya. Ini kewajiban kita, menyebutkan keutamaan mereka walaupun dia sebagai sahabat Nabi dalam satu hari saja atau dalam satu jam saja. Nah, wa nakuffu an zalalihim, kita harus diam, ya, apa yang terjadi, ya, kesalahan yang ada pada mereka tidak boleh kita sebutkan, ya, wala nadhkur ahadam minhum illa bil khair, tidak boleh kita menceritakan salah seorang pun dari mereka kecuali kita sebutkan dalam bentuk kebaikan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Ini sebagaimana perintah Nabi SAW, apabila disebutkan sahabatku, ya, fa'amsiku, maka hendaklah kalian berhenti, diam. Artinya tidak boleh membicarakan tentang keburukan mereka. Kita harus terhenti, kita harus diam, terkecuali apabila kita ingin menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Wa qala Sufyan bin Uyainah, man nataqa fi ashabi Rasulullah sallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa, siapa saja yang berucap, ya, mengatakan sesuatu pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu kalimat, yakni kalimat celaan, fa huwa sahibu hawa, maka dia adalah pengekor hawa nafsu. Nah, ini kaidah. Kaidah untuk mengetahui orang yang mengikuti hawa nafsunya diletakkan oleh Imam Sufyan ibn Uyainah. Siapa saja yang menulis, mengucapkan satu kalimat yang bentuk kalimatnya itu merendahkan sahabat, ya, fahuwa sahibu hawa, maka dia adalah pengekor hawa nafsu. Nah, Syekh menjelaskan as-suhbatu tatafadalu. Kalau bagian dahulu para sahabat itu, ya, tingkat kemuliaannya, ya, berbeda-beda. Sekarang as-suhbah tatafadal. Para sahabat yang ketika dia menjadi sahabat Nabi juga memiliki urutan tingkatan. Minha suhbatun katsirah, ada di antara sahabat yang dia lama menjadi sahabat Nabi. Mulazamah lirrasul tawilah, ya, dia mulazamah dengan Nabi SAW itu sangat panjang. Ada di antara sahabat yang menjadi sahabat Nabi hanya sebentar saja. Lakin sahibuha lahu fadlu as-suhbah. Tapi siapapun mereka ketika dia menjadi sahabat Nabi walaupun sebentar, maka dia mendapatkan fadl, keutamaan, yaitu fadlus suhbah. Walau kanat suhbatuhu qalilah, walaupun dia hanya menjadi sahabat Nabi dalam satu hari saja.
Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, natarahhamu alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu an zalalihim. Haqquhum alaina, maka hak para sahabat kepada kita yaitu annana nataradda anhum. Hak para sahabat itu ketika kita mendengarkan nama sahabat disebutkan, hak mereka yang wajib kita tunaikan, nataradda alaihim. Kita sebutkan ya radhiyallahu anhu. Nah, ini maksudnya natarahhamu alaihim rahimahullah radhiyallahu anhu wa naqtadi bihim dan kita jadikan mereka sebagai kedua kita. Nah, ini hak para sahabat yang wajib kita tunaikan. Ya. Kita berkedua dengan mereka. Wa nusni alaihim, kita puji mereka. Wa nakuffu alsinatana anit ta'ni fihim, dan kita harus tutup lisan kita ini dari merendahkan mereka, mencela mereka, au fi ahadin minhum, atau salah seorang dari mereka. Ketika disebutkan satu orang sahabat, maka kewajiban kita, hak mereka, kita sukut. Lisan kita terhenti, jangan sampai menyebutkan kata-kata yang merendahkan, ta'an fihim. Ya. Au nakhudu au an nakhudha fima jara bainahum minal fitnati wal hurub. Atau jangan pula kita sampai ya memperdalam, membicarakan tentang fitnah yang terjadi di antara mereka. Ya. Karena di antara fitnah terjadi ya yaitu peperangan di antara para sahabat. Ya, ini tidak boleh kita ta'ammuk, nakhudu. Ya, lama-lama membicarakan mereka, ya menghabiskan waktu. Ya, li'anna kulla wahidin minhum mujtahid, karena masing-masing para sahabat ini mujtahidun. Jadi mereka tidak berpendapat ya semata-mata dengan hawa nafsu, tapi mereka berijtihad. Faminhum mujtahidun musibun lahu ajran. Maka para sahabat ini ya di antara mereka setelah berijtihad, ijtihadnya benar, maka mereka mendapatkan 2 ajar, 2 pahala. Wa minhum mujtahidun akhta, di antara mereka ada ijtihadnya salah, tapi tetap mendapatkan walahu ajrun wahid wal khata'u maghfurun, dan kesalahan mereka itu terampuni. Lahum minal a'mal al-jalilah ma yukaffiru ma yahsulu min ba'dihim minal khata', mereka memiliki amalan yang sangat besar yang menutupi kesalahan yang terjadi pada mereka. Ya. Imam Al-Barbahari mengatakan wala nadhkuru ahadam minhum illa bil khair. Jangan sampai kita menyebutkan seorang pun dari para sahabat ini kecuali dengan kebaikan. Li'annahum yuridunal haq wajtahadu, karena masing-masing para sahabat itu menginginkan kebaikan, kemudian mereka berijtihad. Wa kullu minhum amalun bijtihadihi, faminhum man huwa musibun wa minhum man huwa mukhti'un maghfurun lah. Maka para sahabat masing-masing mereka beramal dengan ijtihadnya. Ya. Dan setelah mereka berijtihad, ada ijtihadnya yang benar, ada yang ijtihadnya salah, ya, wa huwa mukhti'un maghfurun lah, dan kesalahannya itu terampuni. Wa kulluhum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nadkhulu fi ma jara bainahum. Mereka semua adalah para sahabat Nabi, dan tidak perlu kita ya cari-cari kesalahan. Fitnah yang terjadi tidak perlu kita cari-cari, karena mereka juga manusia dan tidak maksum. Nah, akan tetapi kesalahan yang terjadi pada mereka maghfurun, terampuni. Nah, nata'ammal hadhihi al-ayah. Mari kita renungkan ayat ini, walladzina ja'u min ba'dihim, yakni ba'dal muhajirin wal ansar. Dan
orang-orang yang datang setelah mereka, yakni ba'dal muhajirin wal ansar, yaitu setelah kaum muhajirin dan ansar radhiyallahu anhum, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wa hadha yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi dzalika. Ya, ini yang dikatakan oleh para sahabat yang datang, yakni setelah kaum muhajirin dan ansar. Mereka mengatakan rabbighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami, ya, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dengan beriman. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ini ghillal lil ladzina amanu. Ghillal lil ladzina amanu ay hasadan wa bughdan. Jangan kau jadikan di hati kami dengki, benci, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk di antara usul akidah ahlus sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini usul ahlus sunnah wal jamaah, hati dan lisan mereka selamat terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jadikan kaidah, usul, ya, untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa, untuk membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa. Maka usul ahli sunnah wal jamaah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selamat lisan dan hati mereka dari para sahabat Nabi sallallahu. Salamatu qulubihim la yubghiduna ahadan minhum, tidak ada kebencian terhadap seorang pun dari para sahabat. Wa salamatu alsinatihim, selamat lisan mereka, fala yatakallamuna fi haqqi ahadim minhum, maka tidak ada seorang pun yang membicarakan, ya, merendahkan dengan lisannya, la yantaqisuna, dia tidak merendahkan para sahabat. Wan Nabi sallallahu qala fil hadits as-sahih, dan Nabi kita sallallahu mengatakan, ya, dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Nah, Rasulullah bersabda, jangan kalian mencela para sahabatku. Ya, ini berarti seluruhnya. Demi jiwaku yang berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, kalau sekiranya seorang dari kalian, ya, berinfak, bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, Masya Allah. Saya kira tidak ada dari manusia ini yang menginfakkan emasnya yang sebesar gunung Uhud. Tapi demikian bagaimana Rasulullah SAW membesarkan para sahabat. Di sini menunjukkan kita bagaimana rafi'ud darajat, tingginya derajat para sahabat seluruhnya tanpa terkecuali. Ya. Bagaimana tingginya derajat kemuliaan para sahabat. Kalau sekiranya seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ya, kata Rasulullah SAW, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan menyamai sedekah mereka dengan satu mud begini, tidak akan menyamai sedekah mereka atau infak mereka dengan satu mud, wala nasifahu, dan tidak juga menyamai setengah mud yang mereka infakkan. Nah, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku, kata Rasulullah. Kemudian datang ya'ti mutakhallifu aqlin muhtazul iman, orang-orang yang, ya, akalnya sudah error, imannya diragukan, wa fihi hawa, dia berbicara dengan
hawa nafsu, yatakallam fi sahabatir rasul, lalu dia berbicara merendahkan para sahabat Nabi. Ya, hada walau kana min al-firq ad-dalah. Kalau yang berbicara ini dari firqah yang tersesat, lam natakthir alaih, kita tidak perlu banyak berbicara tentang mereka, kata Syekh menyebutkan. Lakin al-muskilah annahu yantasibu ila ahli sunnah wal jamaah. Muskilahnya, ya, mereka ini menisbatkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah. Wa yaqul hada min at-tahqiq at-tarikhi, dia mengatakan ini hakikat sejarah demikian. Lalu dia mulai berbicara merendahkan para sahabat dan seterusnya. Wa hal anta mukallafun bitahqiq at-tarikhi? Apakah Anda diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyebutkan hakikat sejarah? Ya, Masya Allah. Tadkhul fi syai'in la tadri anhu, kemudian Anda masuk dalam perkara yang kalian tidak mengetahui hakikatnya. Wa yatarattabu alaihi khuturah, kemudian ini menyebabkan bahaya besar. Wa tusakkikun nasa fi sahabati Rasulillah sallam, kalian membuat ragu dengan para sahabat Nabi sallam. Al-wajib al-imsaku amma syajara bainahum. Kewajiban kita di hadapan para sahabat diam. Apa yang terjadi, fitnah yang terjadi di antara mereka, kita cukup diam, karena mereka semuanya berijtihad, kullum mujtahid. Masing-masing para sahabat itu ya berijtihad. Kemudian Imam Al-Barbahari mengatakan, ya, menyebutkan hadis Rasulullah liqauli Rasulullah idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebutkan sahabatku maka diamlah kalian. Artinya jangan sampai merendahkan, jangan sampai mencela. Wa asrah minhu qaulu Rasulullah la tasubu ashabi, dan lebih jelas dari ini adalah hadis Rasulullah la tasubu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Hada nahyun an sabbu ahadim minas sahabah. Ini adalah larangan, ya, mencela salah seorang dari sahabat Nabi. Fal wajib annana natarham alaihim wa nastaghfir lahum amalan biqauli ta'ala. Maka kewajiban kita adalah, ya, natarham alaihim, kita mengatakan semoga Allah merahmati mereka, ya, Allah meridhai mereka, sebagaimana ini bentuk mengamalkan firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ya, ampunilah kami dan ampunilah untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Ini sikap seorang mukmin yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap para sahabat. Nah, wa an nakuffa alsinatana wa aklamana anil kalami fi sahabati Rasulullah sallam. Dan hendaklah pena dan lisan kita ini, ya, harus kita masukkan ke dalam laci. Jangan sampai menulis, atau lisan kita jangan sampai berkata dengan ucapan-ucapan yang bentuknya merendahkan para sahabat, karena ini menyelisihi usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kita telah menyebutkan, kita telah membaca bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam kitabnya Al-Qidah Al-Wasithiyah, inna hadhil athar al-marwiyata fi masawihim minha ma huwa kadhibun wa minha ma huwa qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi. Orang-orang yang ingin mencari-cari masalah, ingin mencari-cari kesalahan para sahabat, itu mereka mencari riwayat-riwayat, ya, yang menyebutkan merendahkan, ya, kesalahan, kemudian mendatangkan kesalahan-kesalahan para sahabat. Maka Syekhul Islam setelah meneliti riwayat-riwayat itu, beliau mengatakan riwayat-riwayat ini yang menyebutkan tentang keburukan, kesalahan, itu minha ma huwa kadhib, riwayat itu ada yang dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqus, ada di antara riwayat ini ditambah-tambah, ada yang dikurang-kurangi, ya, wa ghayyira an wajhi, dan sudah dirubah-rubah, ya, was sahihu minhu, dan yang sahih adalah hum fihi ma'dzurun. Ketika ada kesalahan, mereka ma'dzur para sahabat. Imma mujtahiduna musibun,
Di antara mereka ada yang telah berijtihad dan ijtihadnya benar. Wa imma mujtahiduna mukhti'un. Ada di antara mereka para sahabat telah berijtihad dan salah dalam berijtihad. Ya. Wa hum ma'a dzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabah ma'sumun. Ya. Dan ahlus sunnah setelah itu berakidah meyakini bahwasanya kullu wahid minas sahabah, tidak meyakini bahwasanya masing-masing sahabat itu maksum an kaba'iril itsmi wa shaghairihi. Tidak maksum dari dosa besar ataupun dosa kecil. Bal tajuzu alaihim adz-dzunub fil jumlah. Akan tapi secara umum, secara global, ya boleh terjadi kesalahan pada mereka. Ya, sebagaimana manusia yang lain. Ya, mereka tidak maksum. Walahum fi as-sawabiqi wal fadaili ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum. Tapi mereka para sahabat, walaupun mereka terjatuh pada kesalahan, ya, mereka memiliki sawabiq, yakni mereka para sahabat ini memiliki amal yang jabbar, amalan yang sangat besar, keimanan yang sangat kokoh, yang tidak menyamai sama sekali siapapun dari manusia ini setelah mereka. Bukankah Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, lau anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba, kalau sekiranya kalian menginfakkan seperti gunung Uhud, ya, emas besarnya seperti gunung Uhud, itu tidak akan menyamai sedekah mereka yang mereka infakkan untuk Islam, yang mereka infakkan untuk kaum muslimin, yang mereka infakkan untuk jihad di jalan Allah, ya, dengan satu mud saja atau setengahnya. Timbangan sedekah para sahabat dengan setengah mud itu jauh lebih berat dibandingkan kalau sekiranya ada dari Anda ini berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu jamaah 6 kilo panjangnya. Nah, tapi siapa yang akan berinfak? Demikian, tidak akan ada seorang manusia pun yang akan menyamai para sahabat setelah ini. Nah, walahum minas sawabiq wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum. Maka para sahabat memiliki amalan yang besar, ya, yang bila terjadi kesalahan pada mereka, ya, kesalahan-kesalahan ini telah tertutupi dengan amal ibadah mereka yang sangat besar. Hatta innahu yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfar liman ba'dahum. Nah, sampai mereka para sahabat ini, ya, karena amalannya yang sangat besar, itu telah menutupi kesalahan mereka setelahnya, tidak seperti orang-orang setelah para sahabat. Li'anna lahum minal hasanat allati tamhus sayyi'at ma laisa liman ba'dahum. Karena mereka memiliki kebaikan-kebaikan, yang kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, ya, ma laisa liman ba'dahum, yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelahnya. Contohnya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala fi Hatib bin Abi Balta'ah lamma ijtihad wa kataba li ahli Makkah. Setelah Hatib bin Abi Balta'ah mendapatkan kabar para kaum muslimin akan menyerang Makkah, ya, setelah dia berijtihad, dia ingin mengabarkan keluarga atau kerabatnya di Makkah akan pasukan kaum muslimin akan menyerang kota Makkah. Nah, ini tidak boleh, ya, karena al-harbu itu khida', ya. Peperangan itu adalah harus mengatur siasat bagaimana kita mampu untuk menipu musuh agar dia terkalahkan. Sementara Hatib bin Abi Balta'ah setelah dia berijtihad, dia ingin mengabarkan ini karena ada kerabatnya di situ, ya. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqa hadzal munafiq. Umar yang telah mendapatkan kabar bahwasanya
Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu menyampaikan berita kepada ahlu Makkah bahwasanya pasukan kaum muslimin akan datang menyerang Makkah. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan saya penggal ini leher munafik ini. Tapi lihat apa jawaban Rasulullah SAW. Qala innahu qad syahida badran. Hatib bin Abi Balta'ah di antara sahabat yang telah ikut dalam perang Badar. Innahu qad syahida badran, dia telah ikut serta dalam perang Badar. Wa ma yudrika la Allah ay yakuna qad ittala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan bisa jadi engkau tidak mengetahui, kata Rasulullah kepada Umar, wa ma yudrika, siapa tahu Allah Azza wa Jalla telah melihat seluruh ahlu Badar, yaitu para sahabat yang mengikuti perang Badar, dan Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Amalkan setelah ini apa saja perbuatan yang ingin kalian lakukan, sungguh aku telah mengampuni mereka atau mengampuni kalian semua. Artinya jamaah, para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar itu azim indallah azza wa jalla. Orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat kokoh, sehingga kalau ada kesalahan yang mereka lakukan setelah perang Badar ini, kesalahan ini kecil, telah ditutupi dengan hadirnya mereka di peperangan Badar. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika Umar bin Khattab yang sangat kokohnya dalam kebenaran, ingin menegakkan al-haq. Biarkan saya penggal ini lehernya, kata Umar bin Khattab. Tapi Rasul mengatakan, innahu qad syahida badran, dia telah hadir dalam perang Badar. Nah, wa kana hadza as-sahabi radhiyallahu anhu mimman syahida badran. Dan sahabat yang mulia ini Hatib bin Abi Balta'ah, dia telah ikut serta dalam perang Badar. Dan ini menunjukkan tazkiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat yang mulia ini. Qauluhu rahimahullah, kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, wa qala Sufyan bin Uyainah, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa. Siapa saja yang mengucapkan dengan lisannya merendahkan sahabat, maka ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Li'annahu la yatakallam fihim illa sahibu hawa wa ta'arradu li ashabi Rasulullah, karena tidak ada yang berani berucap merendahkan, mencela para sahabat kecuali dia adalah pengekor hawa nafsu. Al-wajib li sahabati Rasulullah sallam al-mahabbah wal ijlal wal ikram wa ma'rifatu qadrihim wal iqtida'i bihim. Maka kewajiban kita di hadapan sahabat Nabi SAW mencintai mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Harus kita ketahui ma'rifatu qadrihim, kenali bagaimana keagungan mereka, kemudian jadikan mereka adalah qudwah, li'annahum khairul qurun, karena para sahabat adalah generasi terbaik dalam Islam ini. Tidak ada manusia, tidak ada generasi terbaik dalam Islam ini selain dari generasi para sahabat. Wa li'annahum rawa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi sahibuhu wa nasaruhu, karena mereka telah melihat Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah. Mereka menemani atau menjadi sahabat Nabi dan mereka menolong dan berjihad bersama Nabi. Wa tahammalul ilma anhu, dan mereka telah mengambil ilmu dari para sahabat, dengan telah mengambil ilmu dari Rasulullah SAW dengan penuh masyaqqah. Keimanan mereka di zaman yang sangat sulit itu yang menjadikan mereka itu azim indallah azza wa jalla. Fahum afdalu hadhil ummah, bal hum afdalul khalqi ba'dan nabiyyin. Maka para sahabat itu adalah sebaik-baik umat ini
bahkan mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi, yaitu para sahabat. Li'anna Allah takhsahum bisuhbati nabihi Muhammad SAW khataman nabiyyin, karena mereka telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi para sahabat nabi, penutup para nabi, wa afdalul mursalin, dan rasul yang paling mulia. Fala yata'anu fihim illa man fi qalbihi ghillun wa hiqdun 'alal Islam. Maka tidak ada seorang pun yang mencela ya para sahabat terkecuali dalam hatinya ada ya kedengkian dan permusuhan terhadap Islam. Bahwa la yat'an fihim li askhasihim, karena orang-orang yang mencela para sahabat tujuannya bukanlah hanya mencela pribadi sahabat itu, tapi dia ingin ya merusak Islam ini. Ya, innama yat'an fihim li ajli ma qamu bihi min nusrati hadzal din. Mereka ingin mencela para sahabat karena mereka mengetahui bagaimana perjuangan para sahabat terhadap Islam ini. Ya. Wa tablighuhu lin-nasi bi amanatin, bagaimana mereka menyampaikan din ini dengan penuh amanah. Islam yang benar, Islam yang hak itu tidak kita dapatkan kecuali dengan jalur para sahabat. Falladhi yat'anu fihim innama yat'u min ajli hadha. Maka orang yang mencela para sahabat itu ya berarti dia telah mencela agama ini. Li'annahu haqidun 'alal Islam. Ya, karena dia benci terhadap Islam. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Wa nas'alullah jalla fi ula ats-tsabata lal haqq wa nas'alullah jalla fi ula husnal khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.